Kalau Ibu Retno sendiri setuju kalau misalnya untuk penegakan hukumnya, untuk tindakan yang lebih represif itu diberlakukan kepada anak sebagai pelaku kriminalitas? Ya, pertama kan memang anak sebagai pelaku juga dia sekaligus sebagai korban ya. Kesalahan anak kan nggak pernah berdiri sendiri ya. Ada kontribusi lingkungan juga. Nah, kalau menurut saya kalau Undang-Undang SPPA ini kan kita selama ini tuh kayak kasus kekerasan yang terjadi ini seolah-olah tuh kan hanya anak nih fokusnya gitu. Padahal ada kelalaian sekolah kan. Ada kelalaian orang tua gitu. Nah, pada dalam KUHP kan bisa ya, karena lalai berdampak apa, kan orang bisa kemudian dipidanakan gitu. Jadi kalau ingin membangun efek jera juga ke lingkungannya si anak. Jadi misalnya orang tuanya juga kena dong. Lalu bagaimana kemudian lingkungan sekolahnya kena. Misalnya kasus kelalaian yang berdampak begitu banyak. Kalau kita ngelihat beberapa kasus yang terjadi di sekolah ya, itu satu-satunya sekolah yang kena itu kan ketika susur sungai aja yang di Jogja. Jadi waktu susur sungai pramuka terus tiba-tiba ada air bah yang cukup tinggi dan anak-anak ini pakai rok nggak bisa berenang lalu meninggal begitu banyak. Barulah di situ guru sekolah, kepala sekolah kena gitu karena dianggap lalai ya dalam melindungi anak-anak. Sebenarnya lalai itu juga terjadi dong kalau misalnya di lingkungan sekolah ketika anak dipukul pakai kursi ya kan besi di sekolah dan nggak ada gitu penanganan sekolah sama sekali, bahkan anak ini nggak ngadu ya karena mungkin juga takut dan nggak yakin juga gitu. Nah, jadi sebenarnya menurut saya mendorong satu perlindungan dan pencegahan kalau anak melakukan tindak pidana ya sebenarnya lingkungannya juga gitu. Kalau juga menurut saya gitu. Jadi sekali-sekali harus termasuk orang tua sekolah. Nanti ditanggapi Bang Nasir. Kita jeda lagi pemirsa Kontroversi kembali sesaat lagi. Download Metro TV Extend sekarang.